Prajurit TNI dihajar pemimpin preman parkir karena melawan saat dipalak uang parkir di pasar dan akhirnya. Pasar Melati, salah satu pasar tradisional tersibuk di kawasan Jakarta Timur, selalu penuh sesak tiap pagi. Bau ikan asin bercampur aroma bawang merah dan keringat para pekerja keras memenuhi udara. Namun, bukan hanya itu yang melekat di benak para pedagang dan pengunjung. Ketika matahari mulai naik, datanglah mereka. Para pemungut liar yang lebih ditakuti daripada aparat. Dua orang pria berbadan kekar berdiri di pintu masuk, mengenakan rompi tanpa lengan, merokok sambil mengamati kendaraan yang masuk. Salah satu dari mereka berteriak lantang, "Parkir 1.000, kalau gak bayar, jangan salahin kalau ban lo bocor." Kalimat itu menjadi lagu wajib setiap hari. Pak Harun, pedagang buah tua, hanya bisa menarik napas saat amplop plastik berisi uang tipis diambil paksa dari laci kecilnya. "Buat keamanan." "Ya, Pak," kata preman muda sambil menyeringai. Harun hanya menunduk. Dia tahu, melawan berarti kehilangan los, mungkin juga kehilangan gigi. Hari itu, seorang pria berseragam kaos putih pudar dan celana kargo gelap memasuki area parkir sambil menuntun ibunya yang renta. Wajah sang ibu tampak bahagia, mengenakan kerudung lusuh tapi bersih. "Pasar ini masih ramai ya, Don?" katanya pelan. Doni, sang anak, hanya tersenyum. Dia memegangi tangan ibunya dengan lembut. Baru beberapa langkah mereka turun dari motor. Seorang preman menghadang. "Parkir 5.000, bro," ucapnya sambil menyodorkan tangan. Doni mengangguk sopan. "Maaf, saya lihat di sana tidak ada karcis resmi. Jadi saya rasa ini pungutan liar." Preman itu menyipitkan mata. "Lu sok suci, ya? Gak tahu tempat." Nadanya mulai tinggi. Doni tetap tenang. "Saya hanya menyampaikan dengan baik. Jangan paksa orang bayar kalau memang bukan kewajiban." Suaranya datar tapi tegas. Tanpa peringatan, preman itu mendorong dada Doni. Secepat kilat, tangan Doni menepis dan menahan pukulan yang mengarah ke wajahnya. Namun belum sempat situasi mereda, dua orang lain datang dari belakang dan langsung menyerangnya bersama-sama. Sang ibu menjerit, "Doni, cukup!" Tapi suara itu tenggelam di tengah kericuhan. Dalam pertarungan singkat itu, Doni mencoba bertahan tanpa menyerang balik. Dia hanya melindungi dirinya dan ibunya, memilih menahan diri agar tidak mencoreng nama kesatuan tempat dia bertugas. Seorang pemuda yang mengenal Doni dari RT mereka berlari mendekat dan berteriak, "Weh, dia tentara, lo nyari mati." Preman-preman itu seketika mundur. Napas terengah, wajah masih diliputi emosi. Tapi keributan sudah cukup membuat suasana pasar heboh. Pedagang berhamburan, pengunjung melipir. Sang ibu terduduk di tanah, wajahnya luka akibat terdorong di tengah kerusuhan tadi. Doni segera memapah ibunya, menahan napas panjang melihat darah mengalir dari pelipis perempuan yang melahirkannya. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Matanya tajam, wajahnya dingin, tapi tubuhnya bergetar. Beberapa orang yang tadi hanya jadi penonton, kini mendekat. "Maaf, Pak, kami gak berani bantu tadi. Mereka selalu bawa pisau," ucap salah satu pedagang dengan suara menyesal. Doni hanya menatap lurus. "Saya mengerti. Kalian semua sudah hidup dalam ketakutan terlalu lama." Hari itu, Doni pulang tanpa satu pun balasan. Tapi malamnya, saat dia mengganti perban di pelipis ibunya, tangannya mengepal. Hatinya berbisik dalam diam, "Batas sabarku sudah habis." Pagi berikutnya, matahari belum sepenuhnya muncul ketika suara langkah tegas menggema di lorong sempit rumah kontrakan Doni. Seragam loreng TNI membalut tubuhnya rapat. Sepatu bot hitam mengkilap menjejak tanah, dan raut wajahnya tak lagi menyisakan senyum. Satu surat izin dinas terlipat rapi di saku dada, lengkap dengan tanda tangan komandannya. Dengan langkah pasti, Doni kembali ke Pasar Melati. Pedagang yang melihat sosoknya buru-buru menunduk dan saling berbisik. "Itu dia, tentara yang dikeroyok kemarin." Seorang penjual sayur menoleh cepat ke gerobaknya, pura-pura sibuk. Tapi di dalam hati,
ada harapan. Mungkin kali ini ketakutan mereka bisa berubah jadi keberanian. Preman-preman masih berdiri di tempat biasa. Salah satu dari mereka sedang mengisap rokok ketika matanya menangkap sosok berseragam mendekat. Dia menyeringai. Ada yang gak kapok ternyata. Tapi senyum itu perlahan memudar ketika Doni tak berhenti melangkah. Pandangan matanya lurus ke depan. Dan ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat udara terasa lebih dingin. Doni berhenti tepat di hadapan mereka. Pagi, ucapnya pendek. Mulai sekarang, gak ada lagi pungutan liar di pasar ini. Salah satu preman tertawa, berusaha meremehkan. Lu pikir pasar ini punya mak lu? Doni menghela napas, lalu membuka saku dadanya dan mengeluarkan sebuah dokumen. Ini surat resmi dari komando. Mulai hari ini, saya punya wewenang menertibkan kalian. Belum sempat mereka bereaksi, Doni membuka radio kecil di pinggangnya. Pos Alpha, izin bergerak, katanya. Dalam hitungan detik, 2 personel TNI berseragam lengkap muncul dari arah belakang los pasar. Tangan mereka membawa handi-talkie, dan dari kejauhan, suara kendaraan patroli mendekat. Salah satu preman yang kemarin ikut mengeroyok mulai panik. Ini bercandaan, kan? Kita bisa ngobrol, bro. Doni melangkah lebih dekat, suaranya rendah tapi tegas. Kalian sudah melukai warga sipil, menyerang saya, dan mencoreng nama negara. Kalian pikir saya akan biarkan? Kericuhan pun pecah. Beberapa preman berusaha melarikan diri, tapi jalanan sempit di antara los-los pasar menjadi penghalang. 2 orang tertangkap di tempat, satunya mencoba melawan dan dipiting dalam sekejap. Doni tak perlu banyak gerak. Dia hanya berdiri, memastikan semuanya berjalan sesuai prosedur. Dari sudut pasar, orang-orang mulai keluar dari persembunyian. Pak Harun, yang biasanya tiarap jika ada masalah, kini berani mendekat. Pak Tentara, akhirnya ada juga yang berani lawan mereka. Doni menoleh dan menjawab lirih. Saya hanya lakukan tugas saya. Mereka bukan raja di sini. Setelah 2 jam penyisiran, area belakang pasar yang selama ini jadi markas tersembunyi preman ditemukan. Ada kasur lusuh, senjata tajam, beberapa botol minuman keras, dan buku catatan berisi pungutan harian dari para pedagang. Salah satu anggota TNI mendekat dan menunjukkan daftar itu kepada Doni. Ini, Serka. Tercatat semua nama dan jumlah yang mereka peras. Ini bisa jadi bukti. Doni mengangguk. Bawa ke komando. Serahkan ke atasan langsung. Pasar Melati yang biasanya penuh kecemasan, kini berubah. Orang-orang mulai berani tertawa. Pedagang kembali membuka lapak dengan rasa aman yang baru. Tapi saat Doni hendak meninggalkan pasar, seorang pemuda menghampirinya dengan wajah tegang. Bang, preman yang paling gede, yang namanya Ringo, gak ada. Dia kabur tadi malam. Katanya, dia dendam dan bakal balik. Doni menatap lurus ke horizon pasar yang mulai tenang. Kalau dia kembali, saya tunggu. Dan saat langkahnya menjauh dari pasar itu, sorak-sorai kecil terdengar dari para pedagang. Bukan karena Doni adalah tentara, tapi karena dia satu-satunya orang yang mau berdiri di depan mereka ketika semua orang memilih diam. Namun Doni tahu, pertempuran belum selesai. Dendam preman yang terluka harga dirinya bukanlah hal sepele. Dan dia sudah siap menanggung segala risikonya. Langit Jakarta berubah muram saat malam turun. Hujan tipis membasahi aspal, dan di kejauhan, suara petir sesekali menggema. Di pos jaga kecil pinggir kota tempat Serka Doni bertugas, hanya lampu gantung yang menggoyang pelan diterpa angin. 2 motor dinas terparkir rapi di depan, dan seorang rekan sesama prajurit tampak sibuk menyeduh kopi di dapur belakang. Doni duduk di meja, membersihkan senapan laras panjang. Tangannya tenang, tapi pikirannya belum benar-benar damai. Sorotan matanya menyimpan sesuatu yang belum tuntas. Wajah ibunya yang lebam masih terbayang, meski luka fisiknya sudah sembuh. Luka batin sebagai anak, sebagai prajurit, masih menganga. Sekitar tengah malam, suara keras memecah keheningan.
Brak. Kaca depan pos tiba-tiba pecah oleh lemparan batu besar. Doni refleks berdiri, mengambil posisi. Dari luar, suara knalpot bising dan teriakan-teriakan mengejek makin mendekat. 5 motor melintas cepat, pengendaranya memakai jaket hitam dan masker. Di belakang mereka, 1 motor membawa galon bensin. Tentara kecoa. Ini balasan buat nginjak kepala kami, teriak salah satu di antara mereka. Dalam hitungan detik, 1 botol molotov dilempar ke arah motor dinas. Api langsung menyambar, membuat nyala merah membumbung ke langit malam. Alarm motor meraung, dan api menjilat pelan ke arah teras pos. Doni meloncat keluar dengan cepat, menyambar apar dan menyemprotkannya ke api. Teman dinasnya yang baru bangun dengan panik membantu. "Don, apa-apaan ini?" "Ringo, dia datang," jawab Doni singkat. Pandangannya menembus gelap, seolah tahu arah datangnya musuh. Dari kejauhan, suara tawa dan ejekan masih terdengar. "Kami tahu kau sendirian malam ini, tentara sok pahlawan." Namun, mereka salah. Doni bukan tipe yang gentar karena jumlah. Bahkan dalam gelap, dia tetap prajurit. "Ray," ujarnya pada temannya, "panggil radio. Minta dukungan dari kodim terdekat. Jangan tunggu besok." "Siap." Doni lalu berlari ke arah belakang pos. Di sana, ada jalur pintas ke pemukiman. Dia tahu, Ringo dan anak buahnya tak mungkin hanya datang untuk unjuk rasa. Ini bukan hanya balas dendam. Ini penghinaan terhadap negara, simbol, dan kehormatan. 10 menit kemudian, mobil patroli tentara tiba di lokasi. Doni dan 5 personel langsung menyisir gang belakang. Api sudah padam, tapi bara amarah baru saja menyala. Di salah satu gang kecil yang remang, mereka menemukan 2 orang anak muda sedang mencoret-coret dinding dengan kata, "TNI anjing," menggunakan cat semprot merah. Begitu sadar ada cahaya senter menyorot mereka, keduanya panik. "Tangkap!" teriak Doni. Pengejaran berlangsung cepat. 1 dari mereka berhasil diamankan, satunya lagi lolos ke arah pabrik kosong di ujung gang. Saat diinterogasi, anak muda itu bergetar dan mengaku, "Kami disuruh Ringo, Bang. Dia di gudang tua dekat stasiun, bawa senjata tajam semua." Doni menoleh pada rekannya. "Kita ke sana sekarang. Jangan kasih napas lagi." Malam itu berubah jadi malam operasi. Dengan langkah senyap, Doni dan timnya menyisir gudang tua dekat stasiun. Dalam gelap, sorotan lampu kecil menerobos celah kayu. Suara orang bercakap pelan terdengar dari dalam. "Dia gak mungkin berani datang sendiri lagi. Malu pasti," kata salah satu preman. Namun mereka salah lagi. Doni menendang pintu gudang dengan keras. "Kami TNI. Tangan di atas kepala." Teriakan itu menggema. Beberapa orang mencoba kabur, tapi personel lain sudah mengepung dari belakang. Ringo, dengan pisau di tangan, mencoba menerjang Doni. Namun, satu gerakan cepat mengakhiri semuanya. Doni memiting lehernya dan membanting ke tanah. Pisau terlempar. Ringo megap-megap, tapi tak bisa berkutik. "Gue gak takut sama tentara," desisnya. Doni menatapnya tajam. "Bukan takut yang gue minta. Cuma hormat. Karena gue gak berdiri buat diri gue sendiri, tapi buat rakyat yang selama ini kalian injak." Dengan tangan terborgol dan wajah lebam, Ringo akhirnya dibawa ke markas. Premanisme pasar Melati telah dibabat dari akar paling busuk. Dan di langit Jakarta, fajar mulai menyingsing, menyambut hari baru, dengan lebih tenang. Pagi itu, pasar Melati berbeda. Tak ada lagi caci maki dari preman, tak terdengar suara ancaman atau paksaan. Pedagang-pedagang kecil yang biasanya sembunyi kini berani membuka lapak sejak subuh. Aroma kue basah, sayur segar, dan kopi panas memenuhi udara pagi yang sejuk. Di tengah keramaian yang mulai menggeliat, Serka Doni berdiri di bawah tiang bendera kecil yang mulai lusuh. Wajahnya serius, tapi ada secercah ketenangan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Warga berdatangan, satu persatu menghampirinya. Pak Harun mendekat,
membawakan nasi uduk dan segelas teh hangat. "Doni, ini buat kamu. Dari kami semua," ucapnya pelan. Doni tersenyum. "Saya cuma menjalankan tugas, Pak. Tapi kamu yang pertama benar-benar membela kami. Bukan cuma datang lalu pergi. Kamu tinggal di sini, merasakan apa yang kami rasakan. Itu yang buat kami percaya." Beberapa ibu-ibu mendekat sambil membawa rantang. Anak-anak kecil berlari memeluk kaki Doni. Salah satu dari mereka, gadis kecil bernama Sinta, menyodorkan gambar yang dia coret dengan pensil warna. Ada sosok tentara berdiri gagah di samping pasar, dengan tulisan di bawahnya, "Terima kasih Abang Doni." Doni terdiam sejenak, lalu mengusap kepala Sinta. "Gambar ini saya simpan, ya." Namun di balik ketenangan itu, masalah belum sepenuhnya selesai. Di markas Kodim, atasan Doni memanggilnya untuk memberikan laporan lengkap soal penertiban. Ada desas-desus bahwa kasus ini menyentuh oknum yang lebih tinggi. "Doni, kamu yakin mereka semua cuma preman pasar?" tanya Letkol Farid sambil membuka berkas. Doni menatap lurus. "Saya curiga ada yang lebih besar, Pak. Ringo dan anak buahnya punya dana, punya jaringan. Gak mungkin cuma dari pungutan pasar." Letkol Farid mengangguk perlahan. "Baik. Saya tugaskan kamu untuk lanjutkan penggalian informasi. Tapi ingat, kamu sekarang bukan cuma jaga keamanan. Kamu simbol kepercayaan warga. Jangan sampai mereka kecewa." "Siap, Komandan." Malam itu, Doni kembali ke kontrakannya. Rumah kecil yang dulu terasa sempit, kini hangat dengan rasa syukur. Ibunya menyambutnya di depan pintu, membawa semangkuk sop panas. "Gimana hari ini, Nak?" Doni tersenyum kecil. "Hari ini, lebih ringan, Bu. Tapi besok masih panjang." Sang ibu duduk di sampingnya. Wajahnya yang dulu penuh luka kini berseri. "Kamu udah bahagiakan Ibu. Bukan karena jadi tentara, tapi karena jadi pelindung orang-orang lemah, seperti bapakmu dulu." Doni menoleh. "Aku gak pernah tahu bapak seperti apa, Bu." Air mata menggantung di sudut mata ibunya. "Bapakmu juga tentara. Tapi dia gugur waktu kamu masih bayi. Dulu ibu takut kamu ngikut jejaknya. Tapi ternyata, kamu lebih dari itu." Suasana jadi hening. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar, seolah memberi ruang bagi ingatan lama yang kembali hidup. Keesokan harinya, Doni berjalan menyusuri gang belakang pasar. Di sana, ada bekas gudang tua yang dulu jadi sarang preman. Sekarang sudah diratakan, dan warga mulai membangun ruang baca untuk anak-anak. Sebuah papan ditulis dengan cat putih, "Ruang Harapan Serka Doni." Seorang anak menghampirinya dan berkata, "Bang Doni, besok ngajarin kami baris berbaris ya?" Doni tertawa kecil. "Siap, yang penting kalian semangat belajar dulu." Namun saat hendak pergi, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kau pikir semua sudah selesai? Kau belum tahu siapa yang sebenarnya di balik semua ini." Doni membaca pelan, lalu mengunci layar. Bayangan sosok yang lebih besar, lebih licik, mulai mengendap dalam pikirannya. Tapi satu hal yang dia tahu pasti, dia tak akan mundur, apapun yang terjadi. Karena kehormatan bukan hanya milik seragam, tapi milik mereka yang berani berdiri untuk yang lemah, bahkan saat dunia ingin menjatuhkan mereka. Langit Jakarta malam itu mendung. Di pos jaga kecil tempat Serka Doni bertugas, suasana terlihat tenang, tapi pikirannya jauh dari damai. Pesan misterius yang ia terima siang tadi mengendap di benaknya, seperti kabut yang tak kunjung hilang. Di meja kerjanya, Doni membolak-balik berkas laporan yang ia kumpulkan dari hasil operasi pembersihan preman di Pasar Melati. Ada satu hal yang membuatnya curiga. Semua pemasok keamanan liar itu ternyata memakai seragam mirip satpam resmi, tapi tanpa identitas jelas. Bahkan beberapa di antara mereka memiliki kartu pengenal dari perusahaan outsourcing yang beralamat fiktif. "Gak mungkin ini kerjaan preman biasa," gumamnya lirih. Paginya, Doni menemui sahabat lamanya,
Letda Galang, seorang perwira muda dari Intel Kodam. Mereka bertemu di sebuah warung kecil di ujung stasiun. Galang langsung menunjukkan wajah serius begitu mendengar laporan Doni. Aku sudah telusuri. Nama yang tercantum di kartu outsourcing itu milik perusahaan cangkang. Bosnya, Hermawan, mantan oknum pejabat reserse, dikeluarkan karena penyalahgunaan wewenang. Sekarang dia main di belakang layar, rekrut anak jalanan, dan sewa jagoan pasar. Sumber dananya kuat. Banyak yang tutup mata. Jelas Galang. Doni mengepalkan tangannya. Berarti, Ringo dan gerombolannya cuma pion kecil. Betul. Tapi hati-hati, Don. Hermawan bukan cuma preman berdasi. Dia punya relasi ke politikus dan kontraktor besar. Kau sentuh dia, kau sentuh banyak kepentingan. Doni menatap sahabatnya dalam-dalam. Aku gak peduli sekuat apa dia. Yang penting warga kecil gak hidup dalam ketakutan lagi. Galang mengangguk. Kalau begitu, kau harus lihat ini. Dia menyerahkan sebuah map coklat. Isinya adalah foto-foto pertemuan rahasia antara Hermawan dan beberapa tokoh pasar dari berbagai wilayah. Ada juga catatan aliran dana mencurigakan yang masuk ke rekening beberapa oknum. Hari berikutnya, Doni menyusun rencana kecil bersama Galang dan beberapa rekan dari tim khusus. Mereka tak ingin operasi besar-besaran. Sebaliknya, mereka ingin memancing Hermawan keluar dari persembunyiannya. Caranya sederhana namun berani. Doni menyamar sebagai pengusaha lokal yang ingin membeli perlindungan pasar. Dia membuat janji fiktif untuk bertemu perantara Hermawan di sebuah kafe elit di Senayan. Di sana, sambil mengenakan jas dan kacamata hitam, Doni duduk sendirian menunggu. Tak lama, seorang pria berdasi muncul. Wajahnya ramah, tapi sorot matanya tajam. Saya Ferry, anak buah Pak Hermawan. Dengar-dengar, Anda mau kerja sama. Doni tersenyum tipis. Saya dengar, pasar di Jakarta susah maju tanpa jaminan. Ferry tertawa pelan. Bapak cepat belajar. Yang penting setoran jalan, anak buah aman, polisi damai. Mau aman, ya ikut sistem. Dalam percakapan yang sengaja direkam, Doni memancing Ferry agar menyebut nama-nama besar yang terlibat. Setelah cukup bukti terekam, tim Galang yang siaga di luar langsung bergerak. Dalam hitungan detik, Ferry diringkus tanpa sempat kabur. Namun masalah belum selesai. Malam harinya, saat Doni pulang ke pos jaga, dia menemukan selembar surat tanpa nama diselipkan di pagar. Isinya hanya satu kalimat. Berhenti sekarang, atau ibumu yang kami datangi. Darah Doni mendidih. Ia meremas kertas itu, matanya tajam menatap malam. Dia tahu satu hal, lawannya kini bukan lagi preman pasar, tapi sindikat bayangan yang selama ini tak terlihat. Namun satu hal yang tak berubah, semangatnya untuk melindungi warga, terutama keluarganya, akan terus menyala. Malam itu, Doni memutuskan satu hal. Dia akan menyelesaikan ini, bahkan jika harus melawan kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Karena bagi seorang prajurit, hidup bukan soal mundur atau bertahan, tapi tentang berdiri di garis depan, meski sendirian. Langit malam itu mendung. Angin bertiup kencang membawa aroma bahaya. Pos kecil tempat Serka Doni bertugas tampak tenang dari luar, tapi di dalamnya, kesibukan luar biasa terjadi. Doni bersama Letda Galang dan beberapa prajurit dari tim khusus tengah menyusun rencana penangkapan besar-besaran. Setelah ancaman yang ditujukan pada ibunya, Doni tak lagi bisa menunggu. Dia tahu, jika bertahan berarti membiarkan kejahatan tumbuh. Maka satu-satunya cara adalah menyerang balik. Sekarang juga. Target kita malam ini adalah gudang lama di belakang pasar induk. Di sanalah markas Hermawan. Sinyal dari ponsel anak buahnya terlacak terakhir di sana, ujar Galang, sambil menunjukkan peta lokasi. Doni mengecek magazin senjatanya, lalu menarik napas panjang. Tidak ada korban. Kita tangkap hidup-hidup. Tapi kalau mereka melawan, kita tetap berdiri, potong Galang mantap. Tepat tengah malam,
Operasi dimulai. Tim bergerak dalam senyap. Dengan penyamaran, mereka masuk ke area pasar yang sudah lama ditinggalkan, menyusuri lorong-lorong gelap yang dipenuhi bau amis dan debu tebal. Dari kejauhan, mereka melihat beberapa pria berjaga di depan gudang tua. Senjata rakitan terselip di pinggang mereka. Doni memberi aba-aba. 2 orang pasukan mendekat dari sisi kiri, 2 dari kanan. Dalam waktu singkat, para penjaga itu dilumpuhkan tanpa suara. Doni memimpin masuk. Begitu pintu gudang didobrak, suara gaduh langsung pecah. Puluhan anak buah Hermawan berhamburan, beberapa melawan dengan brutal. Tapi pasukan Doni sigap. Dentuman, benturan, teriakan, semuanya terjadi dalam hitungan detik. Di tengah kekacauan, Doni berhadapan langsung dengan Ringo, preman yang sempat mengeroyoknya di pasar. "Kau lagi?" teriak Ringo, matanya membara. Doni tak menjawab. Satu tendangan keras menghantam dada Ringo. Pria itu terlempar ke belakang dan jatuh pingsan. Sementara itu, Hermawan mencoba kabur lewat pintu belakang. Tapi di sana, Galang sudah menunggu. "Permainanmu selesai, Hermawan. Jangan sok pahlawan. Aku punya orang dalam. Kau pikir mereka akan biarkan tentara kampungan sepertimu menang?" Galang tak menggubris. Dia hanya memberi isyarat. 2 prajurit memborgol tangan Hermawan. "Bawa dia ke markas." Segala dokumentasi dan alat komunikasi di lokasi ini disita. Keesokan harinya, berita tentang penangkapan Hermawan mengguncang media. Sindikat keamanan palsu yang selama ini menekan pedagang kecil di berbagai pasar Jakarta akhirnya tumbang. Banyak tokoh bayangan yang coba menutupi keterlibatannya, tapi data dari operasi Doni terlalu lengkap untuk disangkal. Pasar Melati kini berbeda. Pedagang kembali tersenyum. Anak-anak bisa berlarian tanpa takut diteriaki preman, dan suara adzan kembali terdengar lantang tanpa tertutup teriakan pungutan liar. Di pojok pasar, seorang ibu tua menjual sayur dengan tenang. Doni datang menghampiri, duduk di sampingnya, dan memandang keramaian pasar yang kini terasa damai. "Ibu sudah gak takut ke pasar lagi?" tanya Doni sambil tersenyum. Sang ibu menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Asal kamu baik-baik, Bu yakin semuanya aman." Doni menatap langit yang mulai cerah, lalu menunduk pelan. "Semua demi ibu, dan demi rakyat kecil yang gak punya siapa-siapa." Di kejauhan, bendera merah putih berkibar pelan, seolah ikut tersenyum atas perjuangan seorang prajurit yang menolak diam saat rakyat diinjak-injak. Karena bagi Serka Doni, kehormatan tidak hanya soal seragam, tapi tentang berdiri di depan ketika semua orang memilih mundur.